Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah al-qa'im bihuquqillah adada ma fi ilmillah salatan da'imatan bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi ma daqatillah wa farrajahallah amma ba'du. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. لحضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولحضرة أزواجه وذرياته وقراباته وعباده وأصوله وفروعه ولحضرة آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ونخصوصا لحضرة الشيخ عبد المؤمن محمد نواوي بن عمر الجاوي ولحضرة الشيخ سيد أحمد المرزوقي المالكي ولحضرة جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات شيء لله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Kita lanjut halaman 147. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharin amin. Masih membicarakan tentang manaqib atau sebagian cerita daripada sejarah hidup sahabat-sahabat Nabi. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi haqqi Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, Umaru siraju ahlil jannah. Rasulullah bersabda mengenai haknya Sayyidina Umar bin Khattab, semoga Allah meridhoinya. Umar itu adalah cahaya atau pelitanya atau lampunya penduduk surga. Nah, kalau kita lihat Umar itu sebelum masuk Islamnya kan sangat luar biasa, ya, bencinya kepada Rasulullah, juga kepada keluarganya, kepada keluarga Rasulullah pada waktu itu. Dan Umar itu termasuk, kalau kita bilang sekarang nih, jawaranya Quraisy pada waktu itu, yang boleh dikatakan nggak ada lawan, ya. Orang Arab itu ditandai pedangnya, ya, sesuai dengan tinggi badannya, ya. Jadi kalau ngelihat orang tuh pedangnya pendek sama pedangnya panjang begitu tuh, itu berarti ya orangnya juga pendek dan orangnya tinggi. Nah, Umar bin Khattab itu pedangnya panjang, ya, karena dari pinggang itu patokannya ke kaki itu untuk pedangnya orang Arab pada waktu itu, ya. Beratnya itu 30 kilo pedang, ya. Itu pedang kalau jangankan ditebasin kepala orang, jatuh aja di kepala orang tuh ya putus orang tuh. Nah, tapi doa Nabi memang tidak pernah putus kepada Allah supaya Umar itu menjadi pembela Islam. Pada waktu itu ada dua Umar, ya, Umar bin Khattab dan Umar bin Uzza kalau nggak salah, ya. Nah, dua-duanya jagoan tuh, ya. Tapi memang yang lebih hebat adalah Umar bin Khattab. Kalau orang udah ngelawan Umar gitu, ada permasalahan, ribut sama Umar, itu berarti sama dengan menggali kuburannya sendiri itu kalau begitu, ya. Jangan sampai ribut aja sama Umar. Kalau udah ribut sama Umar pasti menggali kuburan kalau begitu. Ketika udah semakin memuncak gedegnya Umar tuh sama Nabi Muhammad, maka hari itu juga dia harus mampu tuh membunuh Nabi Muhammad, ya. Cuma pada waktu itu Umar mencari-cari, ya, Nabi Muhammad tuh nggak ketemu gitu.
Yang ketemu malah teman-temannya aja, ya. Nah, ketika ketemu teman-temannya ditanya tuh, saking lagi keburu-burunya, terengah-engah gitu. Sahabatnya Umar pada bertanya, "Ya Umar, mau kemana?" Ya, "Saya mau bunuh Muhammad." Ya, itu diketawain tuh rame-rame tuh. Wah, Muhammad mau bunuh, ya. Kira-kira begitu tuh. Nah, jagoan digituin kan makin kesal aja kalau begitu, ya kan? Diketawain rame-rame. Jangan bunuh Muhammad, susah, ya kan? Banyak pelindungnya, udah yang jagain dia. Susah dah, percuma lu bunuh Muhammad katanya. Mendingan lu bunuh saudara lu tuh, kata gitu, ya. Makin gedeg lagi, saudaranya siapa? Ternyata ada adik dari Fatimah dan suaminya, iparnya itu sudah masuk Islam. Itu emosinya makin memuncak. Yang diharapkan sebenarnya keluarganya itu bisa menjaga ya nama baik dia begitu, ternyata malah salah satu keluarganya juga udah ngikut Nabi Muhammad. Udah nyari Nabi Muhammad kagak ketemu, akhirnya datanglah ke rumah Fatimah pada waktu itu. Adanya Umar juga namanya Fatimah juga. Masuk ke dalam rumah Fatimah ya dengan ya nada emosi, marah-marah. Ternyata di saat itu Fatimah sedang membaca surah Toha pada waktu itu, ya. Masuk dengan segala macam kekuatannya lah, bahasanya begitu. Tetapi di saat itu ya Umar bisa jatuh tuh kekuatannya ketika Fatimah adanya Umar itu membaca surah Toha. Toha ma anzalna alaikal qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha tanzilan mimman khalaqal arda was samawati ula, dan beberapa ayat terusnya. Itu geged tuh Umar pada waktu itu dengar bacaan Fatimah terhadap bacaannya Al-Qur'an yang dibaca tadi itu, ya. Direbutnya, ya, diambilnya, apa itu bacanya kayak begitu. Tapi kekuatannya itu udah habis tuh, ya. Sehingga pedang yang dipegangnya itu jatuh, ya. Nah, di situ tuh baru Umar akhirnya menyadarinya, emosinya memuncak untuk ya membunuh kali itu udah akhirnya nggak sembuh, ya. Setelah bacaan surah ya yang dibaca oleh adiknya, ya, direbut akhirnya, tapi dihalangi juga oleh adiknya Fatimah. Sebelum kamu membersihkan dirimu sendiri, kamu nggak boleh megang, ini adalah ayat Al-Quran, katanya begitu. Umar turutin, dibersihkan segala macam tubuhnya, kemudian baru ya Umar pun ikut membacanya. Nah dari situ dia cari lagi Nabi Muhammad, tapi udah bukan untuk membunuh, tapi malah untuk masuk Islam. Ya, itu ketika orang melihat Umar datang dengan pedangnya masih tetap itu kan ada di satu rumah tempat Nabi berkumpul begitu, itu bahasa kita tuh orang dapat dengarkan semua tuh, mati dan kita dah, mati dan dah, ya kan. Ya, tapi Nabi semuanya bilang tenang, ya kan, semuanya nanti Allah yang akan beresin, kira-kira seperti itu, ya. Benar, akhirnya di saat itu juga Umar masuk Islam. Nah mulai saat itu dulu ada yang namanya dakwah Siriyah namanya, ya. Nabi Muhammad pada waktu itu masih dakwah secara sembunyi-sembunyi itu dengan sahabat dekat, dengan teman, dengan kolega dagang yang dulu biasa ini gitu kan, biasa diajak ngobrol dan sebagainya, orang-orang susah, orang-orang miskin. Nah itu yang diajak Nabi awal-awal, ya. Wa anzir ashiratakal aqrabin, itu yang dekat-dekat dulu, ya. Setelah Umar bin Khattab baru ya ada dakwah secara terang-terangan, ya. Mulailah Umar itu menjadi ya jadi backingnya Nabi dah kalau kita sekarang begitu bilang, ya. Mulai saat itu walaupun ya orang banyak yang menentang, tapi kalau sampai menyakiti Nabi itu ya udah makin ringan, ya. Kalau dulu yang namanya Nabi sholat terus nimpugin dengan kotoran onta gitu masih ada, masih banyak yang berani. Nabi lagi sembahyang siramin kotoran unta tuh masih biasa tuh Nabi menemukannya gitu.
mulai Umar masuk Islam itu mulai reda tuh ya, walaupun penolakan terhadap ajaran Islam masih kuat pada waktu itu ya. Nah, itulah hebatnya Umar, sehingga dengan demikian Nabi pun sekarang udah lebih leluasa dengan adanya Umar di samping Nabi, karena dia udah masuk Islam pada waktu itu. Nah, yang dulunya ya kalau kita katakan begajul dah bahasanya begitu ya, yang sangat luar biasa hebatnya begitu di kalangan mereka begitu, ternyata setelah Nabi Muhammad ya berdakwah dan terus akhirnya Umar mendampingi, sangat luar biasanya ya. Itu sampai sekarang kalau kita lihat akhirnya ya Allah rubah tuh ya 180 derajat kali perubahannya ya. Di mana Umar yang dulu begitu bencinya sama Rasulullah sehingga menjadi sahabatnya, menjadi khalifahnya ya kan, sampai meninggal pun akhirnya kuburannya juga berada berdampingan dengan kuburan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dua sahabat itu aja tuh ya. Nabi Muhammad, kemudian Abu Bakar, kemudian Umar. Ya. Kuburan Utsman sampai sekarang kita belum pasti juga tuh di mana adanya. Lebih-lebih lagi kuburan Ali bin Abi Thalib. Siapa ada yang pernah pergi haji atau umrah begitu? Ada nggak yang diajak sama travelnya begitu ya? Itu ziarah ke makam Ali bin Abi Thalib? Nggak ada, ya kan? Nah itu. Tapi makam Umar itu memang kelihatan ya, ada bacaannya tuh. Ini makam Rasulullah, ini makam ya Abu Bakar, kesini lagi makam Umar bin Khattab. Ini artinya kalau begitu nasib orang, catatan ya perjalanannya sangat memungkinkan ya itu jauh dari arah awal menuju ke arah akhirnya. Artinya sangat memungkinkan perubahan-perubahan itu sangat besar terjadi pada diri seseorang gitu. Tapi juga nanti kagak sedikit orang yang tadinya berasal dari baik berubah menjadi buruk akhirnya ya. Nah, sebaliknya kalau Umar itu dari buruk berakhir dengan kebaikan gitu. Nah, inilah ya di mana kita diminta supaya selalu berdoa dengan membaca Allahumma inni as'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Itu salah satunya fungsinya seperti itu. Kita nggak tahu nasib kita ya berakhir di sebelah mana tuh jadinya begitu. Maka penting tuh setiap kali sholat ya baca Allahumma inni as'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Wa qala aidan, Rasulullah bersabda juga, ni'mar rajulu Umar. Ya, sebaik-baiknya lelaki adalah Umar. Ya. Kemudian yaftaqidul aramila wal aitam wa yahmilu lahumut ta'am wa hum niyam. Dia mencari janda-janda tua dan anak-anak yatim serta membawakan bagi mereka makanan sementara manusia dalam keadaan tidur ya. Wa makna yaftaqidu, sementara arti daripada kata yaftaqidu al-aramil wal aitam, mencari-cari ya janda-janda dan anak-anak yatim, ayatlubuhum inda ghaibatihim, yaitu Umar mencari mereka ketika mereka tidak ada. Jadi ketika Umar udah menjadi khalifah, itu emang menjadi fakta nih ya. Umar itu sering nyamar ya, cari ke pelosok-pelosok ya, jangan-jangan ada umatnya yang menjadi tanggungan Umar itu dalam kondisi ya tidak terurus, kira-kira seperti itu. Cerita yang mengatakan bahwa ada seorang ibu yang masak ya batu untuk menenangkan anaknya, itu memang banyak diceritakan kejadiannya pada masa Umar bin Khattab pada waktu itu ya. Jadi ketika itu Umar sedang ya belusukan bahasa kita sekarang tuh kan, kemudian ditemukan tuh ya ibu dengan beberapa anak yatimnya. Itu anak yatim atau anak kecil yang dari nangis sampai tidur didengerin tuh sama Umar di
samping rumahnya. Nih ibu kok masak kagak rapi-rapi dari tadi, ya kan? Anaknya udah nangis-nangis, kagak juga diangkat tuh masakannya. Jadi dengar anak itu nangis, sampai anak itu tidur, Umar dengerin, ya. Sampai akhirnya anak tidur tuh makanan kagak diangkat juga, Umar yang kesal kira-kira begitu. Nih ibu tege banget kira-kira anaknya udah nangis begitu, masakan dari tadi udah bahasanya udah mendidih begitu. Tapi kok kagak diangkat-angkat juga begitu. Masuklah Umar, ya. Nah, baru tanya, "Bu, anak udah dari tadi nangis, ya, mau makan, ente kagak kasih, kan udah dimasak tuh makanan." Baru ibu yang ngomong, "Pak, tuh yang saya masak batu." Ya kan? Cuman sekedar buat ngirangin anak doang, ya. Saya mah kagak punya apa-apaan. Saya berharap nih anak kira-kira menduga bahwa makanan sedikit lagi mateng gitu, ya. Biar sampai dia nangis segala macam, ya namanya batu emang kagak matang-matang, biar dikecapean aja nangis, akhirnya kan ditidur. Itu aja cara saya tuh untuk menjagain itu, ya kan? Itu caranya, masak batu supaya anaknya diem gitu, ya kan? Baru tuh Umar terkejut bahwa yang dimasak bukanlah, ya kita di sini ubi kali dah begitu, kita rebus begitu, yang dimasak adalah batu. Tapi memang nih ibu nggak kenal sama Umar tadi tuh. Akhirnya Umar balik, ya kan, ke Baitul Mal, ambil ya segala macam yang dibutuhkan oleh ibu tadi. Di situ tuh ya Umar nanya sama si ya ibu tadi, "Bagaimana Bu kepemimpinan Umar?" Ya emang dia dapetin kondisinya kayak begitu. Umar mah kagak beres dah, bahasanya gitu kan. Kagak beres jadi khalifah katanya. Saya miskin-miskin juga dari dulu katanya begitu. Tuh Umar tuh begitu ya. Kalau orang sekarang digituin tuh ya, sekengkean di mana-mana, di pelosok-pelosok, ya kan. Wah, tuh saking takutnya Umar akan tanggung jawab sebagai khalifah yang nanti apabila yang demikian itu dimintakan tanggung jawab. Kagak minta sekian periode, sekali periode lagi. Dia takut itu, khawatir kalau periode berikutnya makin banyak tanggung jawabnya. Sekarang nantangin, ya kan, minta 3 periode. Emang nanti di akhirat kagak dituntut yang begitu-begitu, ya. Nah ini bahaya benar tuh, ya. Jadi jangan dikira yang namanya kepemimpinan itu enak. Nanti di akhirat itu bebannya sangat luar biasa sekali, sangat besar sekali tanggung jawab yang sedemikian tadi. Wa qala aidan, beliau juga berkata, "A'azzallahu al-Islam bi Umar bin al-Khattab." Ya. Allah Subhanahu wa taala memuliakan Islam dengan Umar bin Khattab. Ini salah satu fungsi atau mungkin ya salah satu peran daripada Umar bin Khattab yang memang pada waktu itu besar ya dalam rangka membantu dakwahnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Salah satu yang sekarang masih terus kita ingat sejarahnya diantaranya adalah kodifikasi Al-Quran. Ya, penulisan Al-Quran itu adalah atas jasanya Umar bin Khattab. Pembuatan kalender Hijriah itu juga adalah atas idenya Umar bin Khattab. Ya, kalau penulisan Al-Quran itu terjadi pada masa Abu Bakar. Banyak beberapa ya para hafiz yang ada pada waktu itu karena memang ditugaskan untuk perang juga, maka mereka ya banyak yang mati syahid ikut perang. Karena itu Umar berpikir kalau setiap perang yang hafiz Quran tuh pada mati semuanya begitu, jangan-jangan Al-Quran nggak ada lagi yang hafal kalau begitu, ya. Bagaimana nanti keterusan Al-Quran pada masa yang sekarang ini? Nah, akhirnya Umar mengusulkan kepada Abu Bakar agar Al-Quran itu ditulis, ya, dibukukan. Ketika ide itu disampaikan kepada Abu Bakar, ya, Abu Bakar bilang, ya, lebih enteng mindain gunung, ya, daripada nulis Al-Quran. Alasannya Rasulullah nggak pernah merintahin yang demikian tadi, ya. Kata Abu Bakar, lebih baik mindahin gunung daripada melaksanakan usulnya Umar. Punya debat nggak selesai, ya. Akhirnya kesepakatannya kita istikharah aja kalau gitu, kita minta kira-kira ada nggak nilai baiknya,
Ya, akhirnya masing-masing semua ya balik ya, lalu kemudian akhirnya beberapa hari kemudian hasil istikharah mereka disepakati tuh ya, akhirnya ada jalan baik, ada pintu atau ada suasana terang lah antara Umar dan Abu Bakar, akhirnya sepakat ya. Nah, mulai dari itu ya dibentuklah panitia 5 tuh ya. Itu pun tidak bisa sembarangan ya. Yang dijadikan sebagai bukti penulisan Al-Quran yang pertama itu sahabat-sahabat yang hafiz Quran ya, yang kemudian tulisan-tulisan yang dulu pada masa Rasulullah diizinkan untuk menulis wahyu, nah itu juga dipakai. Untuk orang yang hafiz itu dipersyaratkan ya, yang pertama dia langsung ngapalnya di depan Nabi ya, ngapal langsung tuh Qurannya di depan Nabi. Yang kedua, selain di depan Nabi ada 2 sahabat yang menyaksikan ya bahwa dia itu nyetor Qurannya di depan Nabi. Jadi susah kalau gitu sebenarnya ya, nggak sembarangan kalau begitu, karena sekedar ngapal di depan Nabi, mungkin Nabi masih ada pada waktu itu ya, tapi untuk ya mendapatkan saksi dari 2 orang sahabat itu yang agak sulit begitu, sehingga akhirnya banyak sahabat-sahabat yang hafiz Quran nggak diterima hafalannya ya, karena apa? Nyetor di hadapan Nabi tapi kagak ada saksinya ya. Itu persyaratan Umar begitu pada waktu itu ya, sehingga Al-Quran yang ditulis sekarang itu bukan ya Al-Quran sembarangan, karena memang mereka diakui pada waktu terakhir nyetor itu di hadapan Nabi dan diakui oleh 2 orang sahabat paling sedikit. Nah itu barulah akhirnya Al-Quran ditulis, ditambah dengan tulisan-tulisan sahabat yang memang pada waktu itu diizinkan oleh Rasulullah untuk menulis wahyu ya. Ada beberapa sahabat yang memang pada waktu itu udah pandai menulis dan tulisannya diakui oleh Rasulullah ya untuk menulis wahyu. Nah itu juga termasuk yang dijadikan bukti untuk ya meneruskan atau menulis ayat-ayat Al-Quran pada masa Abu Bakar. Itu idenya datang dari Umar ya. Sahabat yang lain nggak ada ide untuk menulis Al-Quran. Demikian juga pada masa Umar, kalau tadi pada masa Abu Bakar, nah ini pada masa Umar muncul tuh kalender yang sekarang kita sebut dengan kalender Hijriah itu. Gara-gara pada waktu itu ada surat atau ada cek begitu ya, ada tulisan harinya, nggak salah hari Kamis ya. Itu Umar bingung, nih hari Kamis kapan nih ya kan, nggak ada tahunnya begitu ya. Akhirnya dicek-cek sana kemari nggak ada data yang akurat ya, tanggal berapa nih penulisan surat yang seperti ini. Nah mulailah saat itu diupayakan agar adanya tanggal ya penanggalan ya Hijriah. Patokan Umar menggunakan Hijriah ya berdasarkan hijrahnya Rasul, karena momentum hijrah itulah yang dianggap oleh Umar sebagai kebangkitan Islam dan kejayaan Islam. Artinya mulai dari situ Islam itu bisa berkembang jauh lebih hebat lagi ya. Maka Umar menggunakan ya momentum hijrah Rasulullah sebagai nama daripada ya kalender hijrah tersebut. Walaupun ya hijrahnya di bulan Rabiul Awal, tapi tetap penggunaan kalendernya itu diawali dengan bulan-bulan yang sudah mereka paham pada waktu itu ya, dengan sebutan-sebutan yang sekarang kita pahami itu. Kalau nama bulan sih sebenarnya udah banyak mereka tahu ya, udah ada bulan haji kapan, bulan Ramadan kapan dan lain sebagainya. Maka ketika turun Al-Qur'an misalnya yas'alunaka 'anil ahillah ya, mereka bertanya tentang bulan, jawabannya ya itu bahwa bulan itu pertanda untuk haji gitu ya kan. Berarti kalau gitu dulu udah ada proses penanggalan nama-nama bulan, dan salah satunya adalah yang difungsikan untuk melaksanakan ibadah haji pada waktu itu. Qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj pada waktu itu. Berikutnya Utsman bin Affan. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi haqqi Sayyidina Utsman bin Affan. Berkata Rasulullah terhadap haknya Sayyidina Utsman bin Affan, ni'mar rajulu Utsman,
ya, sebaik-baik laki-laki adalah Utsman. Sahri sebagai menantuku, wa zawwajtuhu binti, dan aku kawinkan kepada putriku. Wa qad jama'allahu bihi nuri, dan sungguh Allah telah menghimpun, ya, melalui Utsman bin Affan, nuri, ya, cahayaku. Wa qala aidan, dan Nabi juga bersabda, Utsman jama'allahu bihi nuri wa huwa sa'idun fi hayatihi wa syahidun fi mamatihi. Ya, dia orang yang bahagia di dalam hidupnya dan menjadi syahid di dalam kematiannya, ya. Nah, kemudian Utsman bin Affan ini kalau dilihat dari masa kekhalifahannya itu dia menggantikan Umar bin Khattab, ya. Nah, pada masa Umar bin Khattab itu, ya, selain banyak perluasan wilayah, itu Islam juga banyak masa-masa di mana memang pada waktu itu dana atau kas negara banyak kepake pada waktu itu. Nah, maka ketika Utsman diangkat sebagai khalifah, beliau berpikir bagaimana caranya ada penekanan pengeluaran kas negara yang kondisinya dalam kondisi, ya, tidak bagus begitu. Maka Utsman bin Affan berpikir kalau begitu cari orang yang mau menjadi pejabat negara tapi tidak digaji, ya. Nah, maka Utsman mencari yang pertama orang kaya, yang kedua saudaranya. Kan enak kalau dia saudaranya kan gampang dibilangin gitu kan, masih saudara kan gampang. Yang kedua orang kaya, kan berarti dia nggak butuh-butuh banget sama banyaknya duit gitu, ya, karena dia udah kaya dari awal. Nah, maka akhirnya dicari itu oleh Utsman saudara-saudara dekatnya supaya jadi pembantu-pembantunya. Dalam hal ini kalau kita bilang menteri-menterinya. Nah, cuman nanti di dalam sejarah Islam itu katanya Utsman itu termasuk orang yang bahasanya tuh KKN begitu kalau sekarang tuh, ya. Orang-orang dekatnya, karena memang yang diangkat saudara-saudaranya itu, ya. Pokoknya dari keluarga-keluarganya kaya-kaya, nah itu diangkat jadi menteri-menteri pada waktu itu. Karena apa? Karena pada masa Umar bin Khattab memang kondisi keuangan dalam kondisi tidak baik. Nah, yang melanjutkannya adalah Utsman bin Affan. Nah, ini untuk menekan dana dan menekan kas negara supaya kas dana ini cukup, maka diangkat menteri yang tidak membutuhkan gaji, diangkat tuh dia. Nah, orang menganggapnya bahwa Utsman itu adalah melakukan tindakan KKN begitu, ya kan. Kalau sekarang tuh bahasanya seperti itu. Nah, itu nanti kemudian di dalam kasus, ya, ketatanegaraan Islam, itu banyak ditinjau oleh para ahli segala macam bahwa Utsman katanya melakukan kekeliruan dalam, ya, melaksanakan tugas kekhalifahannya, sampai akhirnya, ya, Utsman juga dibunuh tuh, ya kan. Nah, mungkin dengan cara sedemikian muncul lagi kekacauan berikutnya, ya, terutama pada masa Ali bin Abi Thalib, karena Ali bin Abi Thalib yang melanjutkan kekuasaan Utsman bin Affan. Nah, maka kalau seandainya dikatakan huwa sa'idun fi hayatihi wa syahidun fi mamatihi, ya, memang Utsman bin Affan itu meninggal dunia itu dibunuh, ya. Dibunuh pada waktu itu Utsman bin Affan katanya sedang membaca Al-Qur'an. Berita terakhir saya dengar itu Quran yang dibaca oleh Utsman yang masih berdarah-darah gitu, itu ternyata sekarang ada di Museum Soviet katanya. Ya. Gimana tuh pindahnya bisa ke sana tuh, ya, begitu, ya. Dan pindahnya bukan ke negara muslim gitu. Kalau misalnya ke Mesir, ke Turki gitu, logika saya masih nyambung juga, ya. Ternyata Quran yang masih ada darahnya Utsman bin Affan itu sekarang ada di Soviet katanya begitu. Saya nggak tahu udah dipulangin atau belum gitu, ya. Wa qala aidan, beliau juga bersabda, Utsman tastahyi minhul malaikah. Ya, karena Utsman para malaikat itu merasa malu. Suatu hari, ya, Rasulullah tuh ada di dalam sebuah perkumpulan begitu. Ya. Rasulullah duduk seperti kita gitu, bersila, ya. Tapi betisnya Rasulullah tuh tersingkap gitu, ya.
kelihatan tuh betisnya Rasulullah, jadi sampai mendekati ke dengkul lah begitu. Ketika Abu Bakar datang, Nabi nggak ini tuh, nggak bergeming gitu, dibiarkan saja betisnya kelihatan begitu. Umar datang, ya kan, Nabi juga nggak menutupi betisnya tadi itu. Pas Utsman datang, ya baru Nabi merubah posisi duduknya sambil menutupi betisnya tadi. Nah, lalu yang lain bertanya, ya Rasulullah, Abu Bakar datang, Umar datang, kamu nggak menutup betis kamu tuh, kenapa giliran Utsman datang kok kamu menutup betis kamu? Ya, Utsman datang, jangankan aku katanya, malaikat aja pada malu sama dia gitu, ya, sampai seperti itu, ya. Nah, jadi akhirnya Nabi pun malu dengan Utsman bin Affan, ya, kelihatan betisnya. Sementara sama Abu Bakar, sama Umar, ya bahasa kita nih, Nabi cuek-cuek aja tuh, ya, dia datang begitu. Qauluhu zakat radiyah. Kata pengarang, zakat radiyah takmilatun lil baiti, sebagai penyempurna dari bait, ya, bait syair. Jadi kalau kita belajar ilmu arud, nanti ada kata utama yang memang sedang dibahas, ya. Nah, tapi nanti kalau kata utama sudah dibahas, ya, namun syairnya itu menurut wazannya, ya, ada kelebihan, pembahasannya mungkin sudah selesai, atau pada bait tersebut, ya, tidak bisa digabungkan kembali kata-kata utamanya. Nah, bisa jadi nanti di syair ini nih ada takmilah namanya, ya, menyempurnakan syair, tidak ada hubungannya dengan pembahasan tapi diperlukan, ya, itu namanya takmilah, ya. Jadi kalimatnya udah tidak diperlukan lagi, tapi kalau seandainya itu dibuang, ya, tidak ada begitu, itu nanti malah yang pincang bahasanya itu syairnya begitu, ya, bait syairnya. Nah, maka bait syair itu diperlukan penyempurnaan, walaupun kalimat-kalimat penyempurnanya itu bisa jadi nggak ada hubungannya dengan yang di atas, dengan berikutnya, karena pembahasannya sebenarnya udah pas begitu. Diperlukan adanya takmilah begitu. Sebentar ya. Ya, mungkin dilihat di halaman 129 tuh. Itu sedang menjelaskan, ya, anak-anak Nabi, ya, sampai Fatimah Zahra dan seterusnya. Nah, lalu setelah itu fa Zainabun wa ba'daha Ruqayyah wa Ummu Kulsumin. Tuh, sampai situ tuh sebenarnya pembahasannya, ya. Setelah itu Zainab, lalu kemudian Ruqayyah, lalu kemudian Ummu Kulsum. Udah sampai situ. Nah, di 130 zakat radiyah itu tidak lagi menjelaskan cerita anak Nabi, ya. Kata zakat dan radiyah itu nggak ada hubungannya dengan Zainab, dengan Ruqayyah, dengan Ummu Kulsum, seolah-olah dalam segi kata begitu, ya. Karena pembahasan anak-anak Nabi udah selesai, ya, dari atas diceritain anak-anaknya, yang laki, yang perempuan, ya. Lalu terakhir itu disebutin Fatimah, ya, dengan suaminya Ali, anaknya, ya, Hasan dan Husain disebutkan. Lalu nyebutin lagi anak Nabi, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum. Nah, kata zakat radiyah tuh di halaman 130 itu sebenarnya udah selesai, sampai Ummu Kulsum tuh udah nggak ada lagi, ya, anak Nabi. Tapi kalau seandainya berhenti di Ummu Kulsum, ya, syair ini putus jadinya, ya. Nah, maka diadakan takmilah namanya, ya. Zakat radiyah itu diadakan supaya, ya, syair itu sempurna. Fa Zainabun wa ba'daha Ruqayyah. Tuh ada Ruqayyah, ada hak,
ya, hak marbutah. Wa Ummu Kulsumin zakat radiyah. Sehingga antara Ruqayyah dan Radiyah itu punya keseimbangan. Ini kalau kita belajar arut itu seperti itu tuh jadinya, ya. Wah, kita mah jauh banget dah nih kalau paham arut ya kan. Emang bukan makanan kita, ya kan, gitu. Fa makna zakat, adapun arti kata zakat ai saluhat, ya, yaitu orang yang baik. Wa makna radiyah, adapun kata radiyah ai mardiyatun, yaitu yang diridai. Fala makna lahu, ya, maka sebenarnya tidak ada makna bagi syair ini, kira-kira begitu. Artinya karena tadi lagi membicarain nama-nama anak Nabi, lalu ditambahin zakat rodiyah. Zakat rodiyah nggak ada maknanya dengan anak Nabi, bukan jangan diartiin, wah zakat rodiyah ini anak Nabi kali ini, bukan, ya. Anak Nabi itu udah selesai sampai Ummu Kulsum, ya. Ya, jangan kemudian, wah ini anak Nabi si Rodiyah kali ini satu lagi, bukan. Ya, khawatirnya ya orang bilang, wah dan ada lagi anak Nabi namanya Rodiyah, ya kan begitu. Nah, bukan. Zakat rodiyah itu adalah takmilah, ya, penyempurna. Maka di sini dijelaskan, ya, artinya baik, artinya diridhoi, tapi maknanya nggak ada hubungannya dengan anak-anak Nabi gitu. Hanya menjelaskan, ya, bahwa anak Nabi itu anak yang baik, anak yang diridhoi. Jangan diartikan kemudian, wah nih ada anak Nabi namanya si Rodiyah kalau begitu, ya. Antis ini suatin wafatul Mustafa khuyyirna fakhtarna nabiyal muqtafa. Antis ini suatin, ya, dari 9 istri wafatul Mustafa, wafatnya Nabi yang terpilih. Asalnya wafatul Mustafa antis ini suatin. Khairna, mereka disuruh untuk memilih, ya, untuk memilih hidup dengan mewah, ya, dengan kehidupan duniawi, atau hidup sederhana tapi ikut Nabi, gitu. Itu maksudnya khairna. Ketika itu disuruh pilih, fakhtarnan nabiyal muqtafa, maka 9 istri Nabi ini atau istri-istri Nabi ini memilih, ya, memilih ikut Nabi, ya, memilih ikut, ya, Nabi al-Muqtafa yang diikuti. Nabi kan secara ekonomis gitu, ya, secara ekonomis kan bukan orang kaya banget, ya. Emang Nabi setelah diangkat sebagai Nabi, menjadi Rasul, itu boleh dikatakan aktivitas ekonominya nggak menjadi sorotan tuh. Ya, nggak ada cerita Nabi dagang gitu misalnya, ya. Tapi kalau pada masa-masa Nabi muda, ya, itu memang Nabi dagang, ya, ikut pamannya, ya, Abu Thalib, ya. Terus juga menjelang pernikahannya dia udah dagang sendiri dengan, ya, bahasa kita mungkin sekarang tuh konsinyasi kali itu dengan calon istrinya, ya, Khadijah pada waktu itu. Barang-barang dagangan yang milik Khadijah, Nabi yang mendagangkannya, begitu, ya. Nah, udah sampai di situ, lalu kemudian masuk usia 40 tahun diangkat jadi Nabi, itu boleh dikatakan jarang, bahkan mungkin tidak ada, ya, yang menceritakan bisnis Nabi Muhammad, ya, untuk kehidupan keluarganya. Artinya Nabi udah betul-betul totalitas tuh untuk berdakwah, begitu. Maka istri-istri Nabi, ya, istri-istri Nabi yang memang Nabi menikahi mereka atas perintah Allah, ya, itu ada juga yang merasa, ya, bahwa kehidupannya itu begitu tidak nyaman, ya, banyak kekurangan dan lain sebagainya. Banyak kasus sehingga akhirnya pada waktu itu, mau nggak kamu, ya, ikut aku, ya, tapi kondisinya seperti ini, kira-kira begitu, atau kita lepas, ya, nanti kamu akan dikayakan oleh Allah, ya. Ada tantangan seperti itu. Nah, ternyata istri-istri Nabi tersebut itu tetap, ya, memilih Nabi walaupun kehidupannya, ya, dalam ekonomi yang boleh katakan mungkin, ya, taraf-taraf ke bawah lah begitu, ya. Nggak bisa diangkat sebagai orang yang ekonomi menengah ke atas begitu, ya, itu menengah ke bawah kalau kita bilang,
Yang kalau ditawarin sama perempuan-perempuan sekarang nih susah nih kayak begini, ya kan? Paling-paling itu tuh yang mau begini nih, ya itu pegawai Pertamina doang tuh dari nol ya. Itu. Qauluhu antisin, kata pengarang kata-kata antisin, ya muta'alliqun bi mahdhufin, berkait dengan kalimat yang dibuang, ya. Khabarun muqaddamun, posisinya kedudukannya sebagai khabar yang didahulukan. Wa qauluhu, dan ucapan pengarang wafatu, kata wafat mubtadaun muakharun, menjadi mubtada muakhar. Jadi kalau kita belajar nahwu nih, kata wafatul Mustafa itulah yang jadi pokok kalimat utamanya, ya. Nah, antis eniswatin itu jadi khobarnya, ya. Kalau kita bilang ada subjek, ada predikat. Nah, wafatul Mustafa jadi subjeknya, antis eniswatin itu jadi predikatnya. Cuman di dalam bahasa Arab antara predikat dan subjek itu boleh dibolak-balik, ya, dengan peraturan-peraturan tertentu. Salah satunya kalau dia berbentuk jar majrur, ya. Nah, di sini bentuknya tuh antis eniswatin itu ada huruf jar. Maka setiap khobar yang bentuknya jar majrur boleh dikedepankan, ya. Nah, nanti mubtadanya disebut dengan mubtada muakhar, khobarnya disebut dengan khobar muqaddam. Nah, antis eniswatin itu namanya khobar muqaddam, wafatul Mustafa jadi mubtada muakhar namanya, ya. Wa qauluhu, dan pendapat pengarang al-Mustafa, kata al-Mustafa minas safwah, dari kata as-safwah bitaslisis sad, dengan taslis sad, wahya al-khulus ayil al-mukhtar. Kata Mustafa itu adalah al-khulus yang artinya murni, awil mukhtar atau yang terpilih. Artinya kata wafatul Mustafa, Nabi al-Mustafa, Nabi yang sangat bagus, al-khulus, ya, dan al-Mustafa yang artinya terpilih, ya. Nabi yang sangat dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah bersabda, innallaha astafa Kinanah min waladi Ismail. Sesungguhnya Allah memilih, ya, Kinanah dari anak-anak Ismail. Nanti ada anak Ismail itu ada berapa begitu? Yang terpilih Kinanah. Wastafa Quraisyan min Kinanah, dan Allah memilih nama Quraisy, ya, seorang anak Quraisy min Kinanah dari anak-anaknya Kinanah. Kinanah punya anak, ya, beberapa orang. Salah satunya Quraisy. Quraisy dipilih. Wastafa min Quraisy Bani Hashim, dan Allah memilih dari Quraisy, yaitu yang dari Bani Hashim. Nah, jadi Quraisy punya anak banyak, salah satunya Hashim. Lalu wastafani min Bani Hashim, dan aku dipilih oleh Allah dari kalangan Bani Hashim. Hashim punya anak beberapa orang, tapi yang dipilih adalah Nabi Muhammad. Fa ana khiyarun min khiyarin min khiyarin. Kalau begitu saya adalah pilihan dari yang terpilih dari yang terpilih lagi. Ya, jadi Nabi Muhammad itu kalau kita urut-urut dari Nabi Ismail, dari Nabi Ibrahim terus ke Nabi Ismail, nah orang-orang yang terus menjadi keturunan Nabi Muhammad itu orang pilihan semua sudah, ya. Maka disebutlah Nabi Muhammad sebagai Al-Mustafa, gitu, ya. Jadi Al-Mustafa itu adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Qauluhu khuyyirna, kata pengarang khuyyirna bil bina'i lil maf'ul, berbentuk, ya, berbentuk pasif. Ya, pasif itu berarti artinya menggunakan di. Ay umirna bil khiyari baina zinatid dunya wal jannah. Yaitu maksudnya para istri tersebut diperintahkan untuk memilih antara hidup bergelimang dunia dengan memilih surga. Ya. Jadi ya bahasanya kira-kira tuh adalah istri Nabi yang pengen hidup senang lah begitu, ya kan? Dengan kondisi Nabi sebagai Nabi dan sebagai pendakwah yang kehidupannya full untuk berdakwah, itu kan menyebabkan Nabi, ya, tidak punya waktu untuk banyak berbisnis begitu. Sehingga boleh dikatakan perekonomian keluarga itu mungkin berada pada titik ke bawah.
Nah, istri-istrinya ada yang menginginkan supaya ya hidup nyaman lah begitu. Maka yang seperti itu diminta, kamu mau pilih ikut saya atau cerai, tapi nanti jadi kaya katanya begitu ya. Nah, apa yang terjadi? Para istri Nabi tersebut yang masih ada tuh tetap mengikut Nabi walaupun kehidupannya ya sebagaimana apa adanya bersama Rasulullah. Wa qauluhu fakhtarna nabiyal muktafa. Kata pengarang ya, fakhtarna nabiyal muktafa, para istri tersebut memilih nabi ya yang terpilih. Ai lamma amarahunna sallallahu alaihi wasallam bil khiyar. Ketika Rasulullah memerintahkan mereka untuk memilih baina dalika, antara yang demikian tadi, bi amrin minallahi, atas perintah Allah, di annahunna talabna minhu sallallahu alaihi wasallam ma laisa indahu min zinatid dunya, karena mereka banyak menuntut dari Rasulullah terhadap sesuatu yang tidak ada pada diri Rasulullah, min zinatid dunya, daripada ya harta dunia. Jadi kalau begitu ya ada istri Nabi yang memang menuntut supaya ya mungkin hidup enak lah begitu ya kan. Nah, itu tidak ada pada diri Nabi. Lalu Nabi memberikan pilihan, ikut kepada saya dengan apa adanya atau saya ceraikan begitu ya. Nah, apa yang terjadi? Fakhtarnan nabiyal muktafa, maka mereka memilih nabi yang terpilih. Ay fakhtaraha ulail azwaju at-tis'ah al-akhirah ala dunya bittiba'in nabi, yaitu bahwa istri-istri yang 9 tadi memilih akhirat dibandingkan dengan dunia dengan cara mengikuti nabi, al-muttaba ya yang diikuti. Pamakna al-muqtafa al-muttaba'u, adapun makna daripada kata al-muqtafa al-muttaba'u yaitu nabi yang diikuti. Jadi kalau kita pikir-pikir nih ya, kasus ini nih menggambarkan bahwa yang namanya perempuan biar bininya Nabi, ya, biar bininya Nabi, ya pengen hidup gaya, pengen hidup senang, pengen hidup seperti orang-orang dengan gaya duniawinya, itu ada juga kepengenannya, ya. Cuman kan Nabi nantangin, kalau mau ikut dunia silahkan keluar dari saya, kalau mau ikut saya, ya tapi keadaannya seperti ini, itu seperti itu. Artinya apa kalau begitu? Ya, istri Nabi aja masih ada kepengenan untuk hidup ya bergaya duniawi. Kalau bini kita, walah, udah nggak ada lawannya, ya kan? Berapa aja gak dikasih duit, kurang aja dah ya kan? Ya jalin aja, ya kan? Kasih duitnya sebanyak-banyaknya, biasa juga diminta lagi, ya kan? Nah itu bini-bini zaman sekarang tuh seperti itu. Jadi jangan heran, ya. Emang udah sifat tabiat alami di semua mungkin begitu Allah ciptakan istri-istri itu seperti itu. Kecemburuannya ya pernah terjadi. Nabi kan punya istri 9 nih katakan. Kalau tidak salah tuh pernah ya Zainab kalau nggak salah tuh ya, Zainab bin Jahash. Zainab binti Jahash itu ngirimin makanan tuh ke Nabi di saat Nabi berada di rumah Aisyah ya. Apa namanya, mangkok lah begitu ya, mangkok di mangkok makanannya itu dari Zainab binti Jahash dibawain untuk Nabi, tapi Nabi pada waktu itu ada di rumah Aisyah ya, dibanting tuh ya, dibanting makanannya sama Aisyah ya, saking apanya, saking cemburunya bahwa Nabi lagi ada di rumahnya, Zainab bawain makanan buat Nabi, dibanting mangkoknya pecah ya kan. Nah itu makanannya dipungut Nabi lagi, diambil lagi, sampai mangkok yang punya Zainab itu Nabi gantiin lagi ya, itu sampai seperti itu ya. Jadi kalau seandainya perempuan itu pencemburu dengan sesama lawannya begitu, udah bukan hal yang mengherankan, istri Nabi pun seperti itu gitu ya. Qala Allah Ta'ala, berfirman Allah Ta'ala, ya ayyuhan nabiyyu, wahai para nabi, qul li azwajika, katakan kepada istri-istrimu, in kuntunna turidnal hayatad dunya wa zinataha, jika kalian semuanya menginginkan kehidupan dunia dengan segala perhiasannya, fata'alaina, silahkan ya, umati'kunna, akan aku berikan ya biayanya,
wa sarrihkunna sarahan jamila. Tapi akan aku ceraikan kalian dengan perceraian yang baik. Akan aku lepaskan dengan melepas yang baik. Wa in kuntunna turidna Allah wa rasulahu, jika kalian semuanya menghendaki Allah dan Rasulnya, wad daral akhirah, juga menghendaki akhirat, fa innallaha, maka sesungguhnya Allah a'adda lil muhsinati minkunna ajran azima. Ya. Maka sesungguhnya Allah akan menyiapkan lil muhsinati, bagi istri-istri yang baik, minkunna, di antara kalian, ajran azima, ya, pahala atau ganjaran yang sangat besar. Nah, dari ayat ini nih, mulai ayat ini itu para istri Nabi dimintakan tuh pilihannya. Mau pilih dunia, dikasih nanti tuh, ya. Kan tadi dikatakan tuh, fa ta'alaina umati'kunna. Allah tuh yang kasih. Kalau kalian mau pilih dunia, nanti akan aku kasihkan, ya, akan aku berikan. Tapi kalau memilih Allah dan Rasulnya serta milih hari akhirat atau kehidupan akhirat, Allah akan siapkan, ya, kehidupan yang baik atau pahala yang besar bagi wanita-wanita yang baik. Atas ayat ini, maka istri-istri Nabi lebih memilih ikut Allah dan ikut Rasulnya atau ikut Nabi, serta memilih akhirat dibandingkan daripada memilih dunia. Kita nggak tahu nih kalau, ya, perempuan-perempuan zaman sekarang dipilih kayak begini, kira-kira dipilih apa tuh kalau begitu, ya kan? Ya, makanya ketika Nabi memerintahkan laki-laki untuk nikah tuh, ya, tunkahul mar'atu li arba'in, diperintahkan untuk menikahi perempuan dengan pilihan 4, ya. Li jamaliha, pilihan pertama tuh cakep dah, ya kan? Biar dibawa ngelawat juga pantas gitu, ya kan? Kalau dibawa ngelawat aja kagak pantas, apalagi dibawa kondangan, kan begitu jadinya, ya kan? Walina sabiha, keturunannya. Walimaliha, hartanya. Nih pilihan ini nih bentuknya duniawi semua, hilang nih, ya. Cantiknya hilang, nasabnya, ya, mungkin gak kepake kali kalau udah hidup, ya kan? Karena yang berhadapan dengan kehidupan kan bukan nasab, bukan keturunan. Wajah maliha, cantik. Yang namanya kehidupan kan berubah, manakala tua, ya, cantik akan hilang. Wadiniha, yang keempat adalah agamanya. Nabi berpesan, fazfar bidzatid dini taribat yada, ya, pilihlah, ya, yang memiliki kekuatan agama, taribat yadak, maka kalian akan mendapatkan keberuntungan. Nah, dari sini nih, ya, maka istri-istri Nabi mungkin dari sinilah, ya, mereka memahami bahwa kehidupan agama itu lebih baik. Nah, ini juga yang menjadi patokan bagi kita, begitu, ya, mencari istri itu patokannya itu sesuai dengan yang Nabi yang Nabi pilihkan tuh, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin hifdzal mursalin sana'atul muhammadul muqarrabin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa 'allimna ma jahilna. Allahumma ij'alna wa auladana banatina wa dzurriyyatina min ahli wal khair. Wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wad dhair. Waftah qulubana wa qulubahum fatal 'arifin. Wahdina wa iyyahum siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.